Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Polisi dalami dugaan penistaan agama di Pondok Pesantren Al Zaitun. Sambut HUT Bayangkara ke-77 Polda Metro Jaya musnahkan barang bukti narkoba. Libur panjang petugas gelar sidak kendaraan di kawasan Puncak. Harga kebutuhan pokok meroket jelang Idul Adha, BPKN sidak pasar tradisional. Prabowo disambut sorak-sorai jamaah sholat Idul Adha di Bandung Barat. Berikut berita pilihan selengkapnya. Diduga akibat konsleting listrik, 3 rumah hangus terbakar di kawasan padat penduduk Kelurahan Tangki, Taman Sari, Jakarta Barat. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api membakar 3 rumah warga yang berada di permukiman padat penduduk di Kelurahan Tangki, Taman Sari, Jakarta Barat, Minggu pagi. Warga dibantu petugas pemadam berjibaku memadamkan si jago merah agar api tidak merambat ke bangunan rumah warga lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran sejumlah rumah warga yang sempat terdengar ledakan beberapa kali tersebut, namun dugaan sementara kebakaran ini dipicu dari konsleting listrik dari salah satu rumah yang turut hangus terbakar. Ada 3 rumah yang berkala, Bang. Awalnya dari gimana, Bang? Awal dari rumah sebelah kanan, jalan Bang. Itu timbul api besar, warna hitam, baru timbul api besar. Ya. Ada korban, Bang? Sejauh ini sih belum ada, Bang. Sejauh ini belum ada. Penyebabnya dari apa, Bang? Mungkin karena konsleting listrik, Bang ya. Mungkin. Awal mulai sih saya cuman ngeliat asap membumbung tinggi ke atas. Itu kirain saya cuman warga sembayang. Lambat laut dengan makin lekat, makin pekat itu asap. Saya telusuri, ternyata api sudah membesar. Dari balik genteng, pas dikontrol ternyata yang ada api langsung buldok begitu. Itu nggak lama ada ngedengar suara ledakan gede banget, itu nggak tahu apa itu. Tapi yang terbakar ini permukiman atau apa? Rumah penduduk. Setelah 1 jam lebih, api baru dapat dipadamkan petugas yang mengerahkan belasan unit mobil pemadam kebakaran. Meski tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Puluhan alat peraga kampanye menjamur di sepanjang Jalan Raya Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selain disinyalir melanggar aturan KPU, spanduk dan baliho yang terpasang di tempat yang tidak semestinya ini juga melanggar Perda Ketertiban Umum. Belum ditetapkan oleh KPU, namun puluhan spanduk dan baliho bacalek dan bacapres telah terpampang di sepanjang Jalan Raya Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selain terindikasi melanggar peraturan KPU, banyaknya alat peraga yang terpasang di tempat yang tak semestinya ini juga merusak keindahan kota dan melanggar Perda Ketertiban Umum. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Barat, Abdul Raub, mengatakan saat ini yang boleh dilakukan partai politik adalah sosialisasi internal. Sementara itu, terkait adanya dugaan pelanggaran alat peraga kampanye di area publik yang terindikasi melanggar, pihaknya kini belum memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan, sehingga masih sebatas memberi himbauan kepada partai politik untuk menurunkannya. Sebetulnya untuk sekarang ini yang boleh melakukan sosialisasi adalah partai politik. Setelah partai politik itu ditetapkan dan partai politik dipersilahkan untuk melakukan sosialisasi internal kepada jajaran konstituen mereka untuk memperkenalkan citra diri partai. Nah, terkait dengan baliho yang sekarang ini marak, baik itu yang sifatnya narasi maupun pemasangannya yang kurang tepat atau ada indikasi pelanggaran, kita Bawaslu memang belum ada kewenangan untuk melakukan penindakan. Dan kita hanya memberikan sebuah himbauan kepada partai politik untuk menurunkan atau memindahkan alat peraga yang mereka pasang itu yang ada indikasi melanggar, baik dari sisi narasi maupun dari sisi pemasangan atau tempat yang memang dilarang. Di sisi lain, Bawaslu Kota Jakarta Barat menghimbau bagi partai-partai politik yang akan mengikuti kontestasi pemilu 2024 agar menahan diri
untuk tidak mencuri start sampai nanti masa kampanye tiba. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Mabes Polri akan membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan penistaan agama pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Hal tersebut disampaikan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto pada Senin 26 Juni 2023. Setelah adanya laporan dari Forum Advokat Pembela Pancasila yang melaporkan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang ke Mabes Polri beberapa waktu lalu, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyampaikan Mabes Polri akan menindaklanjuti laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Hal tersebut disampaikan Agus usai mendapat arahan dari Menko Polhukam untuk membentuk tim khusus guna memperkuat penyelidikan dugaan penistaan agama Panji Gumilang terkait apakah adanya unsur pidana. Tentunya dalam kasus ini Polri juga akan melibatkan saksi-saksi ahli agama. Kemarin kami mendapat arahan dari Bapak Menko Polhukam dan Pak Kapolri terkait dengan dugaan adanya penistaan agama yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dan ini sudah dirapatkan oleh Pak Menko Polhukam, kemudian beliau juga sudah arahkan secara langsung kepada kami, dan nanti beliau akan membentuk tim untuk memperkuat tim yang ada di Bareskrim untuk memperkuat laporannya. Dan hari kemarin kita sudah terima satu laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dan ini akan kita lakukan langkah-langkah penyelidikan. Nah, mudah-mudahan apa yang selama ini menjadi polemik di masyarakat terkait dengan ajaran yang ada di pondok tersebut, nanti mudah-mudahan bisa membuktikan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana penistaan agama yang ada di sana. Ya, tentunya kita akan periksa pelapor, kemudian kita lengkapi dengan keterangan saksi-saksi. Tentunya saksi ahlinya juga nanti akan melibatkan Kementerian Agama, kan ada Dirjen Bimas Islam itu yang nantinya bisa memberikan kesaksian. Kemudian dari MUI, kemudian dari tokoh-tokoh agama yang memiliki paham sebagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya. Kemudian nanti kita akan mengarah kepada internal pihak Yayasan Pondok Pesantren Al-Zaitun, dan tentunya nanti akan mengarah kepada siapa yang menjadi tersangka daripada dugaan tindak pidana penistaan tersebut. Diketahui nama pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang menjadi sorotan publik atas sejumlah pernyataan kontroversial yang disampaikan dalam beberapa hari terakhir. Polres Indramayu bahkan sedang menelusuri dugaan unsur pidana terkait aktivitas di dalam pondok pesantren yang berada di Kecamatan Gontor, Indramayu, Jawa Barat. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Libur panjang dalam rangka cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Adha. Selasa siang, Terminal Bus Kalideres ramai didatangi pemudik. Kenaikan jumlah penumpang didominasi untuk tujuan Pulau Sumatera. Kepadatan penumpang hari ini mulai terlihat di Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi Kalideres, Jakarta Barat. Ratusan calon penumpang dengan membawa barang bawaannya memadati loket penjualan tiket hingga keluar pelataran loket. Penjualan tiket bus sendiri telah habis terjual. Kepala Terminal Bus Kalideres, Revi Zulkarnain menjelaskan, di libur panjang jelang cuti bersama dan libur hari besar Idul Adha saat ini, lonjakan penumpang yang akan mudik ke kampung halaman mulai mengalami peningkatan. Tercatat berdasarkan data sementara sampai saat ini, sebanyak 500 calon penumpang telah berangkat ke kampung halamannya melalui Terminal Bus Kalideres. Kenaikan jumlah penumpang didominasi tujuan Pulau Sumatera. Sementara Wulan, salah satu calon pemudik tujuan Sumatera Selatan, mengatakan dirinya akan pulang ke Palembang guna memanfaatkan libur panjang ini untuk menjemput anaknya di kampung dengan tujuan berlibur di tempat wisata di Jakarta di musim libur sekolah. Diperkirakan jumlah lonjakan penumpang yang akan berangkat melalui Terminal Bus Kalideres akan terus meningkat hari ini di sore dan malam hari. Siapa? Ini mau kemana? Mau ke Sumatera Selatan. Sama siapa mau pulang? Sendiri. Ya, mau jemput anak. Jemput anak. Ini dalam rangka apa nih pulang ke kampung halaman? Mau jemput anak aja, mau dibawa ke Jakarta buat liburan di Jakarta. Oh, buat liburan. Rencana berapa lama menetap di sana sementara liburan? Sampai tanggal 10 Juli. 10 Juni.
Untuk sejauh ini tiketnya ada mengalami kenaikan atau standar aja? Berapa naiknya? Dari harga apa tuh? 500 sekarang? 5,5. Ya, baik. Jadi memang saat ini sudah ada peningkatan ya untuk penumpang tujuan Sumatera maupun Jawa Tengah. Untuk Sumatera itu tujuan Padang, Palembang, Bengkulu. Kemudian untuk Jawa Tengah itu seperti Tegal, Pemalang, Pekalongan, Cilacap. Memang sudah ada peningkatan penumpang pada siang menjelang sore hari ini. Sampai saat ini jumlah penumpang yang sudah tercatat berapa Pak? Sementara ini. Data sampai dengan pukul 12 siang ini itu memang ada peningkatan penumpang mencapai sampai 500 orang yang berangkat pada saat itu dengan tujuan favorit itu adalah Padang, Palembang, Bengkulu, kemudian Jawa Tengah. Dan perkiraan hari ini juga sama tujuannya seperti yang kemarin. Jadi tujuannya adalah favorit adalah Padang, Palembang, Bengkulu, kemudian Jawa Tengah. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Direktorat Reserse Narkoba dan Polres jajaran Polda Metro Jaya melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba di halaman gedung Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Pemusnahan narkoba ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk menyambut ulang tahun Bayangkara ke-77 dan Hari Anti Narkotika Internasional 2023. Direktorat Reserse Narkoba dan Polres jajaran Polda Metro Jaya melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba di halaman gedung Ditres Narkoba Polda Metro Jaya pada Selasa 27 Juni 2023 yang merupakan sebagai rangkaian untuk menyambut ulang tahun Bayangkara ke-77 dan Hari Anti Narkotika Internasional 2023. Pemusnahan barang bukti narkoba tersebut dihadiri oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Aryo Seto, pejabat utama dan Kapolres jajaran Polda Metro Jaya. Selama kurun waktu 6 bulan hingga Juli 2023, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro dan Polres jajaran berhasil mengungkap 2.482 kasus narkoba dengan menangkap sebanyak 3.260 orang tersangka. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki mengatakan, barang bukti yang akan dimusnahkan diantaranya sabu seberat 34,51 kg, ganja seberat 64,55 kg, ekstasi senilai 23.594 butir, PCC senilai 1.237.000 butir, bayak sebanyak 8.896.250 butir, tembakau sintetis seberat 12,95 kg, serta bibit sintetis seberat 1,0,2 kg. Lebih lanjut, Hengki menuturkan barang bukti narkoba akan dimusnahkan menggunakan alat insinerator yang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selama kurun waktu bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2023, Dit Narkoba Polda Metro Jaya dan Sat Res Narkoba Polres jajaran telah berhasil mengungkap 2.482 kasus narkoba dengan tersangka 3.260 orang. Barang bukti narkoba yang berhasil disita selama kurun waktu 6 bulan sebanyak: pertama, ganja 210 kg, kokain 2,03 kg, sabu 478 kg, tembakau sintetis 49 kg, ekstasi 36.554 butir, obat berbahaya lainnya 45.317.683. Obat berbahaya maksudnya, izin Pak Kapolda, ini daftar G dan obat berbahaya lainnya yang tidak memiliki izin edar. Pil PCC 1.237 butir, ini termasuk golongan 1 narkotika. Serbuk kanabionit 1,2 kg serta liquid narkotika 19,5 liter.
Dari hasil total bukti di atas, barang bukti di atas, sebagian besar sudah dilakukan pemusnahan baik oleh Dit Narkoba Polda Metro Jaya maupun Satres Narkoba Polres jajaran dan sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Barang bukti narkoba yang sudah dilakukan pemusnahan antara lain sebagai berikut. Dit Narkoba Polda Metro Jaya sudah memusnahkan sebanyak 40,5 kg ganja kering 40 kg. Satres Narkoba Jakarta Barat telah memusnahkan sabu sebanyak 272 kg dan untuk barang bukti obat berbahaya yang sedang diamankan atau sudah dititipkan di Rubasan sebanyak 36 juta butir. Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan memusnahkan sabu sebanyak 70 kg yang dilaksanakan pada bulan Maret atau 3 bulan yang lalu. Adapun barang bukti narkoba yang dimusnahkan dalam kegiatan hari ini adalah barang bukti yang disita dari pengungkapan kasus narkoba di bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2023. Dari Jakarta, Anissa Wulan Ahmad Amin melaporkan untuk Sinfo TV. Petugas gabungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, TNI dan polisi lalu lintas menggelar sidak bus wisata dan truk barang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan kendaraan di pintu masuk kawasan Puncak tepatnya di Tol Jagorawi kilometer 45. Razia ini digelar untuk mengantisipasi kecelakaan bus di jalur Puncak. Hasilnya 3 kendaraan diamankan petugas karena dianggap tidak layak beroperasi. Jelang libur panjang, petugas gabungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dan TNI Denpom dan Satlantas Polres Bogor ini melakukan sidak pengujian dan kelayakan bus wisata dan kendaraan angkut barang di Jalan Tol Jagorawi kilometer 45, tepatnya di pintu masuk ke kawasan Puncak Bogor Selasa siang. Petugas gabungan langsung memeriksa sejumlah bus pariwisata dan juga kendaraan truk angkut barang yang melintas di Jalan Tol kilometer 45, bahkan kendaraan bus yang diduga persis kendaraan aparat TNI dan Polri yang mengangkut penumpang untuk berwisata ke kawasan Puncak tak luput dari pemeriksaan aparat Denpom. Selain memeriksa surat-surat kendaraan, petugas juga memeriksa kelayakan kendaraan mulai dari mesin, fungsi pengereman dan berbagai ornamen kelayakan kendaraan. Dalam pemeriksaan ini petugas tak menemukan kendaraan yang tak layak jalan, sekitar 28 kendaraan yang diperiksa seluruhnya dalam kondisi aman, sedangkan 3 kendaraan diamankan petugas untuk kembali ke tempat asal dan tak boleh digunakan, sementara sejumlah penumpangnya dialihkan dengan menggunakan bus pengganti yang lebih layak. Terkait dengan libur panjang, jadi kita dengan Polres, dengan Danpom juga, kita melakukan ramcek. Tujuan kita yaitu satu, terkait masalah layak kendaraan, yaitu keselamatan untuk penumpang. Itu tujuan kita. Udah berapa banyak nih yang di... Sekitar angkutan barang dengan angkutan penumpang 27 kendaraan, yang bermasalah 2. Nah, kita akan koordinasi dengan kepolisian, berikut dengan Denpom juga. Apa yang kita lakukan terkoordinasi dengan kepolisian. Mohon itu ditahan atau tidak, kita keputusannya ada di kepolisian. Oh, kalau bisa ditahu, ramcek itu dia apa sih sebenarnya? Ramcek dilakukan untuk keselamatan, yaitu kita memeriksa kendaraan supaya apa yang dalam kendaraan itu menurut keselamatan kendaraan tersebut. Kategori kendaraan yang lolos ramcek gimana aja sih, Pak? Kategori kendaraan yaitu adanya di penguji kendaraan, yang dimana itu pemeriksaan dari mulai depan sampai belakang, yaitu yang paling utama adalah rem kendaraan. Kendaraan apa aja nih yang dicek itu? Kendaraan meliputi angkutan penumpang dengan angkutan barang. Pariwisata tuh? Ya, pariwisata, khususnya pariwisata. Mungkin ada himbauan pada pariwisata ini, bus-bus pariwisata yang akan menuju ke kawasan Puncak. Ya, himbauan kepada pengusaha kendaraan, di mana upayakan kendaraan itu dalam keadaan yang layak jalan. Jadi dilakukan untuk pengecekan dulu sebelum beroperasi kendaraan tersebut. Sampai kapan sih Pak pengecekan itu Pak? Kita lakukan mudah-mudahan hari ini, berikut dengan hari rencana kita hari Sabtu akan ada lagi pengecekan untuk kendaraan ramcek ini. Untuk titiknya di mana aja, Pak?
titik tetap kita pastikan di sini. Kalau enggak, satu lagi di rest area Cisarua. Selain sidak melakukan pengujian kendaraan, petugas juga mengumpulkan para sopir dan pihak pengusaha PO Bus. Pentingnya keselamatan, mereka mengatakan tak akan menjalankan kendaraan jika tak memenuhi persyaratan. Selain rencana sidak ini akan digelar hingga hari Sabtu mendatang di titik tertentu. Dari Kabupaten Bogor, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Libur panjang penjualan tiket bus di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat habis terjual. Meski mengalami peningkatan jumlah penumpang, menjamurnya Terminal Bayangan turut dikeluhkan pihak pengelola perusahaan otobus resmi. Mengingat masih banyaknya pemudik yang berangkat melalui Terminal Bayangan. Puncak arus mudik di Terminal Bus Kalideres di libur Idul Adha yang berbarengan dengan cuti bersama telah terjadi pada Selasa malam. Meski masih ramai hilir mudik penumpang, Rabu pagi, kondisi di terminal bus antar kota antar provinsi tersebut lebih lengang dibanding dengan Selasa malam kemarin. Meski demikian, masih ada sejumlah pemudik yang berangkat hari ini. Ibu Gigi salah satunya, dirinya mengaku sengaja berangkat hari ini dengan destinasi tujuan Bengkulu guna menghindari kemacetan di jalur mudik. Lebih lanjut, dirinya mengatakan meski harga tiket bus tujuan Pulau Sumatera naik dari harga semula Rp530.000 menjadi Rp550.000, tak menyurutkan niatnya untuk berlibur di kampung halaman, mengingat kenaikan harga tiket bus tersebut ia nilai masih wajar. Mau liburan ya sekalian iseng-iseng aja sih. Tempat bekerjanya udah cuti atau seperti apa? Pindah tempat kerja ke sana. Bu, ini gimana Bu? Ada kenaikan tiket nggak Bu di libur panjang ini? Ada sih. Berapa kah Bu kenaikannya? Tapi yang nggak tinggi-tinggi banget sih. Masih kalau buat saya pribadi sih lihat sih normal gitu. Karena kalau kan dia untuk Bengkulu itu ada 2 armada gitu. Bedanya nggak gitu jauh. Tujuan Ibu kemana Bu? Bengkulu kota. Bengkulu berapa biasanya Bu? Ibu beli berapa sekarang? Biasanya 530. Sekarang berapa? 550. Oh, naik 20-30. Keberatan nggak dengan ada kenaikan tiket? Saya rasa sih masih dalam taraf normal ya. Gitu. Kalau misalnya dari kisaran 480 ke 600, saya baru udah di luar ambang gitu. Jadi kalau misalnya dari 530 ke 550 masih standar lah gitu. Setelahnya normal lah kalau saya bilang ya. Sementara itu, menurut keterangan pihak pengelola PO Bus, penjualan tiket bus tujuan Pulau Sumatera dan Jawa di libur panjang kali ini via online maupun konvensional telah ludes terjual. Di sisi lain, meski alami peningkatan jumlah penumpang, menjamurnya Terminal Bayangan dikeluhkan pihak pengelola perusahaan otobus resmi, mengingat masih banyaknya penumpang yang berangkat ke kampung halaman melalui Terminal Bayangan. Alhamdulillah untuk saat ini penuh berkah semua kita ya. Di bulan Idul Adha ini maupun liburan panjang ini semua PO dari Jawa Sumatera penuh semua, bahkan kekurangan mobil. Itu menanggapinya gimana kekurangan mobilnya itu? Ya itu, makanya kalau kekurangan mobil ini kita kan 2 alternatif. Kalau kita berani ngambil spekulasi dengan catatan mobil pariwisata, kita takutnya nanti nggak terpenuhi, kita yang tekor. Jadi kita limpahkan kepada rekan yang masih kosong, kita kasih ke dia. Untuk sementara tiket ya kalau untuk Sumatera masih normal, nggak ada kenaikan. Di Pulau Jawa sedikit ada kenaikan. Pak Haji, keberadaan Terminal Bayangan sendiri mempengaruhi nggak terminal reguler kali tersebut? Baik, itu dia. Kita dari awal kita ajukan dengan wali kota, bahkan dinas perhubungan setempat, namun tidak ada tindakannya. Disitulah mungkin bermain oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Semestinya yang di luar jalur terminal, yang tipe A ini mestinya terisi dengan penumpang di luar dari Terminal Bayangan, namun tidak dilanjutkan oleh petugas masing-masing, bahkan dibiarkan pembiarannya memang benar-benar luar biasa. Itu menanggapinya seperti apa Pak Haji sebagai satu PO yang mendapat imbas dari banyaknya Terminal Bayangan ini Pak Haji? Baik, kalau untuk imbasnya udah jelas terang benderang, kita hanya di waktu momen aja yang ada penumpang. Kalau di hari-hari biasa
untuk rekan-rekan kita itu udah susah nyari itu. Kadang-kadang satu aja kayak emas penumpang itu. Dengan adanya terminal bayangan di luar. Sementara di luar itu kan dia hanya bisanya menghambat akses untuk orang pergi maupun juga perjalanan lalu terhambat dan macet. Contoh di Jembatan Gantung positif itu macet kalau udah sore. Pihak pengelola terminal bus Kalideres juga telah berkoordinasi dengan pihak pengelola otobus untuk menambah jumlah armada bus sebagai bentuk antisipasi jika terjadi lonjakan penumpang. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinfo TV. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Selasa pagi menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional di wilayah DKI Jakarta. Sidak ini dilakukan karena banyaknya harga kebutuhan bahan pokok yang mengalami kenaikan jelang Hari Raya Idul Adha. Selasa pagi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia menggelar sidak di Pasar Tradisional Grogol, Jakarta Barat. Sejumlah kios dan lapak pedagang di Pasar Grogol satu persatu disambangi oleh petugas BPKN untuk memastikan harga-harga kebutuhan pokok. Dari hasil sidak kali ini benar saja sejumlah kebutuhan pokok terpantau mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga yang cukup signifikan terjadi pada daging ayam potong dan telur ayam serta sayur mayur. Menurut keterangan Wakil Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Mufti Mubarok, sidak kali ini dilakukan lantaran adanya kenaikan harga pada komoditas kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Mufti juga menghimbau kepada para distributor dan penjual agar tidak memanfaatkan hari-hari besar untuk menaikkan harga-harga kebutuhan pokok yang nantinya dapat memberatkan konsumen. Kita keberatan nggak Bu dengan ada kenaikan ini Bu? Ya, kalau saya nggak keberatan, yang penting ada barangnya. Kalau masalah kan semuanya juga kena naik. Kalau ayam potong Bu? Ayam potong katanya naik jadi 55. Gimana Bu tanggapan Ibu? Tanggapan Ibu seperti apa? Ya, namanya lebaran. Berarti nggak keberatan Bu dengan kenaikan harganya? Enggak. Tukang ayam kan juga pengen untung. Ya pertama hari jadi BPKN RI ke-22 kita ingin kunjungan ke 22 pasar tradisional di Jakarta kan gitu, dan itu dalam rangka memastikan terkait dengan persiapan Idul Adha yang kurang 1-2 hari lagi kan gitu. Dan kita melihat bahwa di luar ada kenaikan harga-harga, tentu kita ingin tahu faktanya bahwa di lapangan memang ada kenaikan, terutama ayam, tadi telur dan sebagainya itu yang memang kebutuhan pokok menjelang Idul Adha. Biasanya peak season dimanfaatkan oleh para supplier dan para distributor plus ya toko-toko yang menjual kan gitu, sehingga kita ingin jangan dimanfaatkan situasi itu karena itu melanggar undang-undang kan gitu. Kalau memanfaatkan situasi di saat masyarakat butuh, konsumen butuh, kemudian harga dinaikkan, tentu ini menjadi sesuatu yang menurut kami tidak etik lah dalam konteks perdagangan kan gitu. Mestinya pada saat peak season, pada saat Idul Fitri atau Idul Adha itu harga-harga harus stabil kan gitu. Jadi kami dengan pemerintah, terutama Kemendak juga turun bersama untuk melihat langsung, dan ini menjadi bagian dari catatan dan rekomendasi kita untuk pemerintah supaya harus ada pasokan yang kuat kan gitu. Dan tentu pasar-pasar saya kira nggak ada persoalan karena mereka hanya penjual kan gitu. Konsumen juga ya itu tadi menjadi agak sepi ketika harga naik dan barang berkurang kan gitu. Itu yang menjadi catatan kita. 2 hari menjelang Hari Raya Idul Adha, rencananya BPKN akan menggelar sidak di 22 pasar tradisional di wilayah DKI Jakarta. Dari hasil temuan sidak, BPKN akan merekomendasikan kepada pemerintah untuk dapat melakukan normalisasi harga kebutuhan pokok dengan memperkuat stok ketersediaan bahan-bahan kebutuhan pokok. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinfo TV. Perayaan Hari Besar Idul Adha, sejumlah masyarakat memilih untuk bersolat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sholat Id yang dimulai pukul 7.05 waktu Indonesia Barat tersebut dipimpin oleh Imam Rawatib Salim Ghazali. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan istrinya Wuri Ma'ruf Amin juga ikut melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Kamis 29 Juni 2023. Baik pemirsa, saat ini saya tengah berada di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, dan pagi tadi telah selesai dilaksanakan sholat Idul Adha dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah pada 29 Juni 2023. Dan tadi di mana sholat Idul Adha dilaksanakan di Masjid Istiqlal ini dimulai tepat pada pukul 7 pagi. Dan menurut keterangan dari PLT Ketua Harian Badan Pengelola dari Masjid Istiqlal, Kiai Haji Asep Saifuddin tadi mengatakan bahwa jumlah dari jamaah yang diperkirakan
melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini hingga ratusan ribu jamaah, di mana memang berdasarkan hasil pantauan kami sejak pada pukul 6 pagi tadi, para jamaah ini sudah mulai memadati area Masjid Istiqlal, dan bahkan tadi juga dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di masjid yang terletak di Jakarta Pusat ini, bahkan para jamaah ini melaksanakan sholatnya hingga area halaman masjid. Dan tadi juga ada beberapa tokoh yang melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini, di mana salah satunya adalah Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta dengan beberapa jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tadi juga sempat mengatakan atau mengajak para masyarakat yang belum atau yang mampu melaksanakan atau membeli hewan kurban pada tahun ini diharapkan dapat melaksanakan ibadah Idul Adha pada tahun 2023 ini untuk dapat berbagi dengan sesama. Dan berikut adalah pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara sekalian, alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari raya Idul Adha atau Idul Kurban, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan yang alhamdulillah baik, pandemi sudah tidak ada, ya, sudah dicabut. Dalam suasana ini berarti hari raya kita ini hari raya yang menggembirakan, dan juga ekonomi kita bagus, ya. Oleh karena itu kita harapkan juga sesuai dengan pentingnya hari ini yang disebut sebagai hari raya kurban, saya mengajak semua masyarakat yang mampu, yang punya kelebihan, jangan sampai tidak berkorban. Ini masih ada 3 hari lagi, hari ini tambah 3 hari lagi, hari Ayyamut Tasyrik namanya, itu masih ada kesempatan untuk pada berkorban. Karena korban ini walaupun menurut mazhab Syafi'i sunnah muakkadah, tapi kalau menurut mazhab Hanafi wajib. Jadi ada yang mewajibkan, paling tidak sangat dianjurkan. Itu dari segi agama. Dari segi masyarakat, kemasyarakatan kita, sosial, itu masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan bantuan. Selain itu pemirsa, tadi Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin juga turut menyerahkan secara simbolis hewan kurban berupa sapi, yakni milik dari Presiden Jokowi dan juga milik Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan bisa kita lihat pemirsa, ini di belakang saya adalah 2 ekor sapi milik dari Presiden Jokowi dan juga milik Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan bisa kita lihat untuk sapi yang memiliki corak putih di kepalanya ini merupakan sapi dari milik Presiden Joko Widodo yang berjenis simental dan memiliki berat seberat 1,1 ton. Dan untuk sapi yang satu ini pemirsa, ini merupakan sapi milik Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang berjenis sapi limosin dan memiliki berat seberat 1,2 ton. Dan kedua sapi ini merupakan sapi yang berasal dari Kota Bogor. Dan perlu diinformasikan juga pemirsa bahwa dari pihak Masjid Istiqlal juga sendiri sudah menjelaskan bahwa pelaksanaan dari penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal ini akan dilakukan pada Sabtu mendatang, di mana bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah Idul Adha untuk menyerahkan atau masih bisa menyerahkan hewan kurbannya ke Masjid Istiqlal yang terletak di Jakarta Pusat ini hingga Sabtu besok. Dan demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Jakarta. Andi Rezaldi, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha di Stadion Mandala Mukti, Cikalong Wetan, Bandung Barat. Kehadiran capres dari Partai Gerindra itu disambut sorak-sorai para jamaah yang juga melaksanakan sholat di Stadion Mandala Mukti, Bandung Barat. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha di Stadion Mandala Mukti, Cikalong Wetan, Bandung Barat. Kehadiran capres Partai Gerindra itu disambut sorak-sorai para jamaah yang sudah tiba lebih dahulu. Kamis pagi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di Stadion Mandala Mukti, Bandung Barat pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha.
Ketibaan Ketua Umum Partai Gerindra itu langsung disambut sorak-sorai para jamaah yang hadir di lokasi. Prabowo yang berada di saf paling depan nampak melaksanakan sholat Idul Adha dengan sangat hikmat. Usai melakukan sholat berjamaah, Prabowo pun menyempatkan waktunya untuk menyapa para jamaah yang ingin menyalaminya hingga mengabadikan foto bersama. Dalam momen itu juga Prabowo nampak mencium seorang anak kecil dan memeluk seorang emak-emak. Bahkan saat akan meninggalkan lokasi, para warga pun masih berebut mengabadikan momen foto bersama Prabowo Subianto. Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.